Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Suwardi dari Parwadi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam, lebih tepatnya lagi sejarah Islam di Indonesia. Banyak dari kita yang masih mengetahui bahwa sejarah Islam masuk Indonesia yang dimulai dari pedagang Gujarat masuk Indonesia. Padahal kalau kita buka lebih detail lagi tentang sejarah, maka akan kita dapati tahun yang sebenarnya bukan tahun 1700 dengan datanya pedagang Gujarat dari India. Sebuah artefak atau fakta dari buku sejarah Tionghoa ditemukan bahwa pada saat itu, yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, tepatnya lagi di Kalingga. Apa itu Kalingga? Kalingga adalah tempat di mana sejak tahun 640-an sampai 650-an ada ratu yang sangat adil di sana, namanya Ratu Sima. Ratu Sima ini punya anak namanya Jaisima. Fakta artefak ditemukan ada seseorang raja dari tanah Arab yang kalau kita hubungkan tahun 640-an itu adalah masa Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Apakah Khalifah Utsman sendiri atau utusannya yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan itu yang datang ke sini? Wallahualam, tapi yang jelas tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi, tapi membenarkan sistem yang ada dalam internal. Lalu sejak 634 Abu Bakar Siddiq wafat, maka mulai dipegang oleh Khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, dan pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas Eropa, Turki. Lantas semua itu masuk takut lutut di bawah kaki Al-Faruq Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan. Barulah ekspansi itu ke bawah ke selatan, lalu Umar bin Khattab ke utara, Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu hasil dari dakwah Utsman bin Affan, Nusantara kita ini, yang pada waktu itu singgahnya di Kalingga atau Jepara, sekarang masuk Islam, ditandai dengan Ratu Sima masuk Islam, dan anaknya Jaisima juga masuk Islam. Dalam kitab Tionghoa zaman tempo dulu kita temukan pada waktu itu Jaisima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Karena pada waktu itu di tanah Jepara telah ada kejujuran yang luar biasa. Konon Ratu Sima mengeluarkan putih emas di pasar, ternyata tidak satu pun yang hilang. Akibatnya apa? Rupanya penyelidikan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abu Sufyan atau antara Khalifah dan gubernurnya membuat di sini salah satu tentara di Indonesia adalah salah satu tujuan para sahabat Nabi SAW. Akhirnya Ratu Sima dan Jaisima masuk Islam kurang lebih pada masa 640 sampai 650-an. Bukan cukup sampai di sana, fakta menunjukkan walaupun pada waktu itu belum berkembang khalifah dari Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh Abu bin Abi Thalib, lalu kemudian khalifah terjadi kekacauan sampai kemudian dia diambil oleh Ali dengan salah adil yang konon disebut khalifah kelima, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah sejak tahun 711 Masehi. Apa yang terjadi di tahun kemudian? 7 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 719 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan utusannya telah menginjakkan kaki di bumi Sumatera, yaitu Palembang. Pada waktu itu Palembang dipimpin oleh Raja Sriwijaya yang namanya Raja Sri Indra Farman. Ternyata hasil dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat Raja Sri Indra Farman tertarik dan masuk Islam. Terbukti dari makamnya yang tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan ada surat menyurat yang disimpan di Museum Oxford, Inggris. Ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indra Farman yang meminta kedatangan para guru. Itulah para keturunan Arab dari Palembang sana dipanggil dengan nama Said. Dialah awal mula yang menyebarkannya. Sejak Rasulullah SAW wafat 632 itu, sahabat berbincang kemana-mana. Jadi dakwah merupakan bagian pekerjaan yang pertama. Sahabat Nabi, kita tahu bahwa Bilal yang mulia tidak dimakamkan di Saudi Arabia, melainkan di daerah
Indonesia. Di sanalah gedung Mas'ud wafat, artinya sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang pendakwah. Nah, disinilah sejarah yang putus, Indonesia pedagang Gujarat, titik. Padahal di catatan Tionghoa atau catatan Tiongkok asli ada Ratu Sima di sana, yang Ratu Sima ini hidup pada 640-an, tepatnya 646 ketika Khalifah Utsman berkuasa. Lalu di Palembang